Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christopher Rusteman, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kolaka Timur. Saya khususnya di SMK Negeri 4 Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Di samping saya sudah ada rekan guru atas nama Bu Novita yang nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran dan saya akan melakukan kegiatan observasi. Tapi sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan percakapan atau menanyakan beberapa hal terkait persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Bu Novita terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Baik, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, terima kasih. Jadi saat ini kita lakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sebelum nanti kita akan melakukan proses pembelajaran dan saya akan melakukan observasi. Saya perlu menanyakan beberapa hal nanti untuk kegiatan pra-observasi ini. Jadi tujuannya adalah yang pertama nanti supaya nanti saya bisa tahu seperti apa persiapan Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian strategi yang digunakan, kemudian pembelajaran yang digunakan nanti saat pembelajaran di kelas nanti akan disampaikan, sehingga nanti pada akhirnya Ibu bisa merasa lebih percaya diri, lebih yakin lagi atas rencana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Oke, baik. Saya boleh tanya beberapa hal ya Bu ya? Ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan ke anak-anak. Kira-kira tujuan pembelajarannya nanti apa? Tujuan pembelajaran saya nantinya saya akan lakukan yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan makhluk hidup berdasarkan peranannya. Oke, jadi tujuan nanti adalah siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan mengidentifikasi ciri makhluk hidup berdasarkan peranannya. Oke, baik. Kalau area pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Novi terhadap anak-anak nanti kira-kira di bagian mana? Untuk area pengembangan di sini ada dua, yaitu area pengembangan pengetahuan, di mana di sini untuk area pengembangan pengetahuan di sini saya akan membagikan LKPD bagi siswa agar mereka bisa mengerjakan LKPD. Kemudian itu untuk area pengembangan pengetahuan. Yang kedua, untuk area pengembangan keterampilan, di sini siswa dapat membuat rangkuman atau menyimpulkan dari materi pelajaran yang akan saya bawakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti area pengembangannya ada dua, yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan ya. Oke, baik. Saya mau tahu juga berkaitan dengan rancangan pembelajarannya seperti strategi pembelajaran atau model pembelajaran seperti apa nanti yang digunakan atau metode pembelajarannya itu nanti seperti apa? Untuk strategi pembelajaran, yang pertama di sini saya akan melakukan pembelajaran secara diferensiasi, di mana saya akan membagikan kelompok-kelompok siswa untuk bisa melihat kemampuan siswa dan keterampilan siswa. Kemudian untuk metodenya di sini saya menggunakan metode discovery learning. Dan yang terakhir untuk model pembelajaran di sini yaitu diskusi kelompok. Pembelajarannya nanti diskusi kelompok ya. Iya. Kalau untuk media pembelajarannya nanti seperti apa ya? Untuk media pembelajarannya di sini saya menggunakan laptop dan proyektor. Jadi nanti media pembelajaran yang digunakan itu laptop dan proyektor ya. Oke, baik. Ibu nanti punya jam kapan ini untuk mata pelajaran IPAS? Mohon maaf nanti yang kita sampaikan ini adalah mata pelajaran IPAS. Kebetulan Bu Novi ini adalah guru mata pelajaran IPAS. Jadi kapan itu rencana jadwal pembelajaran IPAS ini? Hari Senin tanggal 5 Agustus jam pertama di kelas 10. Jadi nanti di kelas 10 hari Senin tanggal 5 Agustus ya. Ya. Oke, baik. Dari percakapan kita tadi Bu ya, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan tadi? Dari percakapan kita hari ini bisa membuat saya
melihat gambaran ke depannya, saya bisa lebih mempersiapkan persiapan saya untuk pelajaran nanti. Pertama di sini mungkin perangkat pembelajaran dan media pembelajaran. Oke, jadi setelah percakapan ini, jadi Ibu punya gambaran ya? Iya. Jadi seperti apa nanti proses pembelajaran yang akan dilakukan. Iya. Saya kira cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya Pak ya. Iya. Nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran dan nanti saya akan melakukan observasi. Nanti setelah kegiatan pembelajaran kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Kita nanti akan berdiskusi tentang kegiatan pasca observasi. Iya. Oke baik. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya sudah ditemani sama Bu Novi yang akan melakukan proses pembelajaran hari ini, yang akan saya lakukan observasi. Silakan Bu Novi untuk melakukan proses pembelajaran nanti. Oke, mari kita ke proses pembelajarannya di dalam kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Oke, kita lanjut ya. Oke, pecah terhadap rangsangan. Materi kita hari ini, materi ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Yang pertama respirasi, yang kedua memerlukan nutrisi, yang ketiga bergerak. Nah, yang sekarang pecah terhadap rangsangan. Oke, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa-siswi dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya. Kemudian yang kedua, siswa-siswi dapat mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, itu dua tujuan kita belajar materi kita hari ini, yaitu peka terhadap rangsangan. Oke, kita masuk pada inti pembelajaran kita. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan atau istilah lainnya yaitu iritabilitas. Ya, mungkin sebelumnya kalian sudah mencari materi terlebih dahulu di internet ya, dan sudah mungkin ada bahan referensi atau bacaan kalian. Oke, atau bahasa biologi peka terhadap rangsangan, iritabilitas ya. Oke, iritabilitas. Iritabilitas itu adalah ciri makhluk hidup yang kaitan dengan kemampuan alat indera manusia dan hewan. Meski tidak memiliki alat indera layaknya manusia, juga hewan, tumbuhan juga tetap bisa mengalami yang namanya iritabilitas. Oke, jadi di sini terkhusus di sini manusia dan hewan. Manusia dan hewan di sini bisa mendapatkan rangsangan atau bisa mengalami yang namanya rangsangan dengan melalui adanya alat indera. Oke, alat indera kita ada berapa? Telinga, pendengaran. Yang kedua, hidung, penciuman. Yang ketiga, mulut terasa. Yang keempat, mata penglihatan. Yang terakhir, kulit. Iya, sentuhan ya. Oke. Jadi kita bisa mengalami atau merasakan adanya rangsangan itu melalui yang namanya alat indera. Jadi alat indera di sini khusus untuk manusia dan hewan. Oke. Meski tidak memiliki alat indera layaknya manusia, juga hewan, tumbuhan di sini juga mengalami yang namanya iritabilitas. Meski dia tidak mempunyai alat indera, tapi dia peka juga terhadap rangsangan. Oke, lanjut.
Jadi ibu mau bagi dulu kelompok, ya. Nah, kelompok di sini dari awal pertemuan sampai hari ini, ya. Dari awal pertemuan sampai hari ini, ibu lihat di sini kalian, ya. Dilihat sini dari kemampuan kalian memahami pelajaran dan edukasi. Nah, ibu di sini ambil 5 orang, ya, karena di sini 10 orang, ya. 10 orang, jadi di sini kita bagi 5 kelompok yang terdiri dari satu kelompok 2 orang. Ya, Bu. Nah, jadi di sini ibu ingin membagikan kelompok supaya mempermudah kalian mengerjakan dengan PD. Di sini yang ketua kelompoknya, jadi ibu tentukan, ya, ibu tentukan. Jadi oke, PPD-nya kerjaan sekarang. Yang ini? Iya. Kan itu ini bu guru yang soal pertama kita mau Iya. mau cara Ya, disebutkan satu-satu, mulai dari bernapas, alat pernapasannya apa, bergerak, alat geraknya apa, dan sampai di adaptasinya. Ya. Nah, tidak bisa, harus diuraikan. Diizinkan hanya bukan satu, diizinkan bisa 6, bisa 5. Di situ kalian harus, ya, perhatikan makhluk hidup, ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di situ kalian minimal kalian tulis 4 atau 5, jangan hanya 1 atau 2, karena ciri-ciri makhluk hidup kan itu lebih dari 2, 3. Jadi ibu minta alat terkaitnya, kalau kalian bernama semua 7-nya bisa ditulis. Iya. Nah, tulis alat pernapasannya apa, alat geraknya apa, dengan terhadap pelaksanaan bagaimana, adaptasinya bagaimana. Kita lihat di sini penjelasan. Yang kesimpulan dari materi kita hari ini menurut kalian ayo isi awalnya 20 menit. Selesai tidak selesai masih di depan bacaannya kalian punya saja. Ya. Apa? Ya, cicak dia dari pernapasannya, sedangkan kita belajar tentang lagu-lagu dari pernapasnya. Cicak pernapas menggunakan apa? Ya, diskusi. Dari pernapasnya, berkembang biaknya, bergeraknya, adaptasinya, semuanya, ya. Minimal lengkap. Ya, kalau ada yang belum paham semuanya, ya. Kesimpulan diskusi bersama, kesimpulan menurut kalian dari pelajaran yang sudah ibu bawakan ini, yang kita belajar sama-sama, kesimpulannya apa selain tadi dari kesimpulan itu, ya. Nah, kalau ada yang mau ikut kesimpulan, tolong dikumpul dulu tugasnya, dan KPD yang lain, ya, dikumpul dulu. Sebentar, teman-teman. Ya, dikumpul dulu. Oke, kalau teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan. Kita
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Christopher Rustemang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kolaka Timur. Lebih khususnya dari SMK Negeri 4 Kolaka Timur. Di samping saya sudah ada Bu Novita. Bu Novita ini merupakan guru mata pelajaran IPAS untuk kelas 10. Jadi pada kali ini kami akan melakukan percakapan berkaitan dengan pasca observasi, karena saya sudah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Novita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novita. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Oke, baik. Pada percakapan kali ini, Bu, saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin dan sudah saya lakukan observasi. Kita akan melakukan evaluasi atau kita menceritakan kembali proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin dan juga akan seperti apa nanti perkembangan ke depannya. Oke, saya boleh menanyakan beberapa hal ya. Pertama-tama mungkin saya perlu tanyakan dulu bagaimana dengan perasaan Ibu sudah melakukan proses pembelajaran yang dilakukan dengan observasi. Perasaan saya sangat menarik ya, karena di sini merupakan pembelajaran pertama saya menggunakan media, yaitu menggunakan laptop dan proyektor. Dan kemudian di sini juga membuat siswa termotivasi untuk belajar, karena pada umumnya biasanya saya melakukan pembelajaran dengan media buku. Jadi tentu saja senang ya. Iya. Berkaitan dengan proses, karena memang mungkin persiapannya kemarin juga sudah cukup matang, jadi dapat dilakukan dengan baik ya. Nah, kemudian mungkin masih ingat kemarin area pengembangan yang perlu dikembangkan, yang perlu dicapai kemarin, yang percakapan kita pra observasi, ingat mungkin? Area pengembangan di sini pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengembangan di sini siswa bisa mengerjakan LKPD. Kemudian untuk keterampilan siswa bisa menarik kesimpulan atau membuat rangkuman dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Jadi area pengembangannya masih dua itu ya, Iya. jadi pengetahuan sama Keterampilan. keterampilan. Terus bagaimana Bu dengan proses atau tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kemarin menurut Ibu? Untuk tahapan dan langkah-langkahnya, yang pertama tentunya saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, yaitu RPP atau modul. Kemudian saya mengevaluasi dari setiap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi ya, intinya kemarin proses pembelajarannya berjalan dengan lancar karena memang persiapannya juga sudah sesuai atau sudah cukup untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu dari area pengembangan yang Ibu tentukan kemarin itu kira-kira sejauh mana kemajuan atau perkembangan dari area pengembangan itu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin? Untuk area pengembangan di sini untuk pengetahuan di sini saya melihat ada beberapa siswa yang sudah memahami bagaimana cara mengerjakan itu LKPD. Ada beberapa soal di situ terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Di sini mungkin saya lihat kurangnya pemahaman siswa, kurang aktif dalam bertanya. Jadi kesulitan untuk mengerjakan LKPD. Jadi di bagian pengerjaan LKPD siswa mengalami kesulitan ya? Iya. Kalau berkaitan dengan kendala-kendala, kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin itu, menurut Ibu apa ada kendala kayaknya ini belum pas atau belum cocok gitu? Kalau kendala atau kekurangannya di sini mungkin yang pertama siswa kurang aktif ya, kurang aktif di sini mungkin dilihat dari pemahaman mereka, kemudian
minat baca juga mungkin kurang di sini siswa. Jadi agak kesulitan mengerjakan LKPD karena mungkin di sini pertama minat bacanya kurang dan pengetahuan dasarnya mungkin juga kurang di situ. Ya. Oh, jadi kendalanya itu ya? Ya. Karena siswa kesulitan dalam mengerjakan LKPD karena mungkin pengetahuan dan minat bacanya kurang, jadi pengetahuannya jadi berkurang. Pengetahuannya tidak terlalu bagus. Kira-kira menurut Ibu pengembangan kedepannya itu seperti apa? Pengembangannya Rencana kedepannya? Saya akan lebih efektif dalam membuat perangkat pembelajaran. Di sini mungkin saya lebih banyak memberikan tugas dan di sini sebelum saya masuk untuk memberikan materi pelajaran, mungkin di sini sebelum hari hanya mungkin dikasih bacaan atau teks supaya ada persiapan siswa untuk mengerjakan tugas nantinya pada saat pembelajaran. Oke, jadi kedepannya nanti mungkin yang Ibu maksudnya tadi adalah media pembelajarannya lebih bervariatif lagi. Iya. Kemudian bisa memberikan teks pelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran itu supaya mereka lebih memahami pelajaran itu sebelum melakukan proses atau kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Oke, mudah-mudahan nanti Ibu akan berhasil ya dengan rencana Ibu nanti ke depannya atau perkembangan-perkembangan yang akan kemajuan-kemajuan yang akan Ibu lakukan ke depannya. Oke. Saya kira cukup sekian dulu Ibu ya. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai dan juga terutama untuk pengembangan sekolah kita ini. Oke, saya kira cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari percakapan tadi, Ibu ingin memberikan pembaharuan yang seperti disampaikan tadi. Kira-kira ini kapan ini mau dilakukan Ibu? Persiapan untuk melakukan perubahan atau pengembangan ke depannya minggu depan. Minggu depan ya. Jadi berarti mulai minggu depan itu Ibu sudah melakukan perubahan-perubahan seperti yang diusulkan Ibu tadi ya. Oke, baik. Saya senang sekali berbincang-bincang dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa diskusi lagi ya Bu ya. Iya. Misalnya ada perkembangan-perkembangan baru lagi berkaitan dengan pembaharuan yang Ibu sampaikan tadi, bisa disampaikan lagi perkembangannya seperti apa ya. Saya kira cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembaharuan yang Ibu harapkan tadi itu dapat tercapai di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.